Halo Rekanita, kembali lagi bersama di Rekanita Bicara bersama saya Cikanela Mestia dan Rekanita Nur Safitri. Bersama Ketua PC IPPNU Kabupaten Kendal secara langsung kita akan ngobrol santuy yang kita ambil tema menuju akhir periode. Begitu Ibu. Tak terasa sudah menuju akhir periode, sudah 2 tahun kita berjalan di IPPNU. Baik, bagaimana Bu? Bukan Bu ya. Rekanita Nur Safitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Meskipun sebenarnya juga mohon maaf nanti kalau tidak maksimal ya Rekanita Cika, karena memang sebenarnya kondisi belum fit, tapi ya untuk IPP tak siap-siapin pokoknya untuk sehat. Kita apresiasi dulu ya buat Bu Ketua, ini sudah meluangkan waktunya karena beliau memang lagi sakit, dan supaya kita doakan bersama beliau bisa sehat terus untuk IPPNU ke depan. Oke, untuk Rekanita Safitri, bagaimanakah Rekanita itu mengenal IPPNU, terutama zaman-zaman dulu ya, waktu masih kecil, atau bagaimana prosesnya? Silahkan kita ceritakan di sini. Oke, jadi dulu saya mengenal IPPNU itu dimulai dari desa. Ya. Kebetulan desa saya itu rantingnya aktif, ya kan? Saya berasal dari Desa Margomulyo, Kecamatan Pegandon. Nah, di desa itu ada yang namanya kegiatan rutinan Maulidan, di mana itu juga acara dari IPPNU, tapi namanya masih rutinan Maulidan begitu. Saya diajak, itu usia berapa ya? Mungkin dari usia saya 11 atau 12 tahun gitu. Terus kemudian saya tahu IPPNU itu mulai usia 13 tahun, 2013 saya diajak sama mbak-mbak senior gitu untuk mewakili lomba MTB. Dulu kan tiap PAC masih ramai ada Porseni, ya kan, Porseni kecamatan itu 2013, tempatnya di Pekuncen kalau nggak salah. Itu saya diajak untuk mengikuti perwakilan MTB dari Desa Margomulyo. Nah, dari situ saya jadi tahu IPPNU. Setelah selesai acara, kan biasanya masih solid nih, habis-habis kegiatan kan masih seru gitu kan. Betul. Tambah solid, akhirnya aku diajak untuk ikut rutinan bulanan, ya kan. Ya lazimnya kegiatan di Ranting itu kan Anjang Sana, rutinan bulanan gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya diajak ikut rutinan. Dari rutinan kan seneng nih ketemu banyak teman, karena saya itu dari desa yang dukuhnya tuh terpencil sendiri ya Mbak. Iya. Nggak kumpul dekat ya. jalan tol. Di apit sawah-sawah, jarang kumpul sama pemuda-pemuda duku lain. Jadi saya senang ketika diberikan kesempatan untuk bergabung melalui jalur IPPNU itu. Dari situlah akhirnya diajak senior ke. Pertama itu saya langsung setelah Porseni diajak Makesta. Dulu namanya Makesta Persahabatan. Makesta Persahabatan. Sekarang sudah beda ya Bu? Sudah beda. Ada Makesta Raya gitu-gitu kan. Saya diajak tuh Makesta Persahabatan antara dua desa, Desa Margomulyo sama Desa Pesawahan, karena jejeran gitu. Dari situ yang paling saya ingat itu waktu pembaiatan. Pertama kali pembaiatan tuh luar biasa harunya di hati, dan mendengar adzan yang dilantunkan itu, wah, sejak saat itu ya saya tidak paham waktu itu apa, tapi saya tahu bahwa saat itu saya cinta dengan IPPNU, saya mau khidmah di sini begitu. Akhirnya ya sampai lanjut terus ke PAC, dan alhamdulillah sampai ke cabang di usia yang cukup sudah gede ya. Iya, masih usia 13 tahun 13 itu. tahun ya. Dan sampai usia sekarang sudah harus menyelesaikan jenjang IPPNU kita. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk khidmah di IPPNU. Rasanya luar biasa sih Mbak Cika. Ya
Ya alhamdulillah ya, itu semua juga berawal dari Makasta itu ya, yang sampai kita bisa bilang itu terenyuh ya. Iya. Karena Makasta itu memang ujung awal kita untuk mengenal IPPNU, terutama di Ikatan Pelajar Putri ya, gitu. Oke, sangat luar biasa sekali perjalanannya dari belia sampai sekarang sudah dewasa, bahkan sudah usia mau menginjak cukup dewasa lah ya. Baik, untuk Rekanita Nur Safitri ini kan sekarang diberi amanah menjadi ketua pimpinan cabang. Nah, waktu itu apa sih yang dirasakan atau apakah keinginan waktu itu menjadi ketua PC dari Rekanita Nur Safitri, walaupun agak terpaksa ini ya zaman itu, tapi nggak apa-apa, sekarang sudah berjalan secara normal. Gimana Rekanita? Sebenarnya sih tidak terpaksa ya Mbak, cuma cukup shock. Iya, kaget ya. Masih terkaget dengan beban yang begitu besar gitu kan. Kendal itu kan ada 20 kecamatan, di mana demografisnya ada dari dataran tinggi, ada dari dataran rendah, ada dari dataran laut ya kan, macam-macam wilayahnya, macam-macam kadernya. Itu saya sudah mulai, ini bagaimana gitu. Padahal kan harusnya di belakang saya ini ada teman-teman pengurus yang siap membantu, tapi saat itu saya berpikir ini berat sekali gitu, memimpin Kendal yang sangat aktif dengan begitu banyak kadernya gitu. Apakah saya mampu? Begitu waktu itu saya mikirnya. Makanya pertama kali periode di IPP kan ada 2 tahun. Tahun pertama itu saya memfokuskan untuk bagaimana kegiatan IPPNU itu menyentuh sampai grassroots, akar rumput organisasi. Karena saya sendiri berasal dari aktifnya itu dari bawah sekali, dari ranting. Maka saya mengingat-ingat bahwa ranting tuh senang sekali kalau misal kegiatan itu dipartisipasi dari pimpinan cabang ya, PAC maupun PA cabangnya ikut turun langsung ke ranting, menyapa langsung, tuh seneng banget. Nah, dari tahun pertama itu saya fokuskan ke situ. Baru tahun kedua periode cabang ini kita mempersiapkan skill-skill untuk pengurus lanjutan, sehingga periode selanjutnya bisa menjalankan organisasi sudah punya bekal banyak gitu, soft skillnya gitu. Oke. Baiklah, sebenarnya ini mau tanya lagi ya. Tadi agak lupa. Proses pengkaderan waktu itu setelah Makasta, apakah yang diikuti itu sampai jenjang latih lapel, lakut, atau sampai mana gitu loh? Saya juga penasaran gitu. Bisa diceritakan awalnya dari Makasta kemudian kemana-kemana gitu Bu? Makasta itu yang pertama kali Makasta Ranting lah itu, katakanlah Makasta Ranting 2013. Setelah itu ada konferensi PAC Pegadon. Nah itu kan digabung sama Makasta. Saya ikut lagi. Ikut 2 kali ya? 2 kali Makasta. Ya. Oke, terus? Habis Makasta selang berapa minggu. Setelah Makasta itu saya loncat Mbak. Loncatnya kemana? Diajak senior PAC itu, mewakili PAC ikut Latfas. Latfas. Ya, seingat saya ikut Latfas dulu. Latfas tuh saya baru Makasta. Saya belum hafal tanggal NU. Saya ingat betul, saya malu sekali diuji sama instrukturnya. Masih kecil gitu, tapi itu pengalaman luar biasa sih. Kok malah tahu, di luar sana tuh kader-kader Ibnu IPP-nya keren-keren. Makanya dari situ saya semakin semangat belajar. Habis itu saya ikut Lakmut PAC. Setelah Lakmut harusnya saya ikut Lakut yang diadakan di cabang, tapi karena bentrok dengan waktu kuliah kalau tidak salah, jadi akhirnya saya diskualifikasi, gagal ikut. Habis itu baru saya ikut latihan Latimpel. Kalau dulu waktu saya kecil tuh masih namanya Latfas, latihan fasilitator. Waktu saya sudah usia benar-benar sudah legal untuk ikut, itu namanya Latimpel. Jenjang kaderisasi saya terakhir sih di situ. Latihan pelatih ya? Latihan pelatih. Oke.
Baik itu perjalanan yang cukup panjang ya dari usia belia sampai usia dewasa sekarang ini. Tentunya banyak tantangan dan hambatan, betul. Karena setiap perjalanan itu kalau tidak menemui yang namanya badai itu pasti kurang inovasi gitu ya. Nah, apakah saat perjalanan itu apa saja yang dirasakan dampak-dampaknya? Mungkin adakah hal-hal yang tidak enak? Mungkin bisa diceritakan waktu itu. Sepanjang mengikuti kegiatan IPPNU, mulai dari usia belia itu ujiannya tuh lebih ke keluarga. Misal kita tuh kalau mau kegiatan bersih-bersih rumah harus selesai dulu, kayak cari muka tugas rumah ya sama ibu biar kita diperbolehin untuk keluar nih. Habis pulang nanti kita juga harus bersih-bersih rumah lagi biar ya tetap dianggap sebagai anak yang rajin, Mbak, biar tetap mulus izinnya mau keluar anak baik ya. Itu usia masih pelajar nih. Habis itu lulus sekolah kan sudah dikategorikan dewasa, sudah bekerja, sudah kuliah sendiri. Itu lebih ke usia kuliah, usia remaja ke dewasa itu ambisinya banyak, mau ikut ini itu, nggak cuma IPPNU, banyak sekali yang diikuti waktu itu. Saya juga ya masa muda mengalami lah haus-hausnya pengalaman dan ilmu gitu loh. Nah itu membagi waktunya. Saya waktu itu ikut kegiatan komunitas mengajar, kemudian di kampus juga ikut rohis, ikut gamelan, suka pentas-pentas, aktivis ya. Iya, terus di ranting di PAC juga masih ikut. Jadi akhirnya harus membagi waktunya itu yang agak kesulitan. Tapi alhamdulillah kalau kita disiplin dan memang memprioritaskan hal-hal yang memang penting, ya semuanya insya Allah berjalan lancar. Terus kemudian mulai agak dewasa lagi, itu kendala ke ini semuanya mungkin pasti pernah mengalami ini. Misalkan uang saku, Mbak, kita mau kemana-mana butuh uang bensin motor juga bensin perut. Iya betul. Itu nanti ya kita siasati dengan cari freelance tambah-tambahan. Kan pasti kita kalau ikut IPNU IPP itu pasti orang itu pintar-pintar, punya soft skill apapun yang bisa dikatakan bisa untuk menghasilkan uang, Mbak. Entah itu nyambi MC lah, atau nyambi jadi volunteer kegiatan, nah gitu-gitu. Ya sejauh ini menurut saya sesuai dengan usia sih. Kalau sekarang hambatannya lebih ke ya membagi waktu antara keluarga dengan ya organisasi gitu. Karena sudah berkeluarga memang ya nanti beda lagi ujiannya. Betul. Memang setiap hal itu ya kita jadikan pelajarannya, tentunya membuat kita itu menjadi dewasa. Karena kalau kita tidak melewati proses itu, kita tidak akan tumbuh seperti sekarang, betul nggak? Apalagi sekarang sebagai ketua PC yang dulunya masih kecil, sekarang sudah besar, sudah memiliki kewajiban yang cukup besar juga, menjadi ketua pimpinan cabang. Itu memang tidak mudah ya. Nah, mungkin saat itu pastikan banyak sekali hambatan, rintangan. Nah, support system yang menurut rekan Nur Safitri itu yang paling mengena itu siapa gitu? Pasti orang tua. Terus mungkin bisa diceritakan ataukah temannya atau keluarga yang lain gitu. Silahkan rekan. Sejauh ini saya juga sering itu mengatakan ke teman-teman berkali-kali kan, kalau di ranting, di PAC maupun cabang itu pasti ujiannya sendiri-sendiri. Nah yang membuat kita tetap semangat, kita tetap bergerak maju, selain niat dari kita, kan niat kan pasti bisa naik turun tuh rasanya. Nah itu support dari teman terdekat kita, terutama pengurusnya. Kita pasti punya pengurus yang benar-benar, bukan kita membuat circle di dalam circle ya, tapi kan memang diakui atau tidak, kita tetap harus punya pengurus yang sangat solid, yang satu visi sekali dengan apa yang menjadi tujuan kita di organisasi ini. Nah, fungsi dari
apa ya, kita anggapnya bestie lah, bestie ya. gitu. Pengurus bestie kita itulah yang akan menguatkan. Terutama contohnya Mbak Cika ini. Dulu ya, karena ada aja. Enggak, dulu iya aku dari PAC loh. Dulu sangat membantu saya sampai hari ini tanpa pamrih. Padahal berkali-kali ibaratnya saya kecewakan, saya sakiti. Tapi kalau memang Tuhan sudah menakdirkan kita berteman, dikasih teman yang baik, betul. Itu rezeki saya, ya ampun. Saya juga akhir-akhir ini sedang memikirkan, saya ujiannya seperti ini, tapi Tuhan memberikan saya sepaket teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa support solid luar biasa. Itu luar biasa sih. Tanpa teman-teman seperti rekanita Cika dan teman-teman pengurus lainnya, pasti tidak tahu Mbak. Betul sekali, karena support kita itu kan sangat luas ya gitu. Ibaratnya seperti ini, kita cuma punya 2 tangan gitu. Kalau kita mau berjalan sendiri menggapai satu fase aja rasanya, misalkan fasenya tidak ada bunganya, pasti ringan. Tapi ketika diisi oleh bunga atau diisi sama air, pasti rasanya berat gitu loh. Nah, dengan adanya tangan-tangan yang banyak, kalau kita angkat bersama pasti rasanya kan menjadi ringan, seperti itu mungkin ya contohnya. Dan para pengurus dari Rekanita Nur Safitri ini kan juga cukup loyal, cukup solid, dan banyak juga pengurus yang memang mendampingi dari awal sampai sekarang. Dan sedikit cerita ya, dulu kita itu kenal itu dari teman ngaji ya. Iya, sebenarnya betul. dari teman ngaji, malah kita tidak pernah satu sekolah ya. Satu sekolah tidak pernah sama tidak sekali. pernah satu desa, tidak satu sekolah, tidak sering ketemu juga. Tapi ya wallahu alam ya, kita bisa ketemu sampai sekarang dan berdiri di sini buat Rekanita seluruh Kendal untuk menceritakan bagaimana perjalanan dari Rekanita Nur Safitri. Beri aplaus dulu. Oke. Begitu panjang cerita dan perjalanan dari Rekanita Nur Safitri. Nah, saat ini mungkin pencapaian terbesar dari pimpinan cabang sendiri itu apa aja Rekanita? Mungkin dari programnya atau mungkin dari hal-hal yang Rekanita sudah niatkan waktu dulu sampai sekarang, itu apa sih gitu? Program terbesar yang Rekanita itu anggap ini pencapaian dari saya sebagai ketua gitu. Mungkin bisa diceritakan. Baik. Sebelum periode ini kan saya menjabat di periode lalu sebagai sekretaris. Saat itu kita fokuskan kepada sistem organisasi, sistem manajemen organisasinya. Kita bekali itu sehingga ketika periode ini itu tinggal berjalan. Nah, periode ini kita fokuskan ke kaderisasi dan komisariatnya Mbak. Dan alhamdulillah itu juga tercapai. Kita sudah melakukan MOU dengan LP Ma'arif. Kemarin Maksama itu sudah dilakukan, dikawal oleh tim komisariat PC Ibnu IPPNU Kabupaten Kendal. Kemudian juga kaderisasi kita sudah melaksanakan lakut dan latimpel juga, sehingga banyak sekali habis ini kader-kader yang mungkin akan semakin mengembangkan Ibnu IPPNU di Kabupaten Kendal. Nantinya itu jadi bekal untuk periode selanjutnya. Organisasi sudah ditata, kaderisasi komisariat sudah ditata, kan nanti tinggal mereka meneruskan sistemnya begitu. Kalau mungkin ada perbaruan ya silahkan, tapi kan kita sudah buatkan jalannya sehingga lebih enak gitu Mbak, daripada kita harus membuat kembali. Iya betul. Karena memulai itu sebenarnya lebih sulit ya. Iya betul. Membuka jalan, karena kalau kita tidak tahu jalannya, kita mau berjalan itu juga susah gitu. Dan Rekanita Safitri itu sudah membuka jalannya, tinggal kalian Rekanita untuk melanjutkannya gitu. Baik, setelah ini apalagi ya? Mungkin diminum dulu kali ya Bu. Iya, terima kasih. Kita bisa minum dulu sebentar. Ini bukan iklan. Baik, ini tinggal kurang lebih ya 6 harian lagi ya, kita akan menuju konferensi cabang yang di sana itu bertujuan untuk mencari pemimpin baru dan reorganisasi ketua baru. Nah, dari Rekanita Safitri ini akan pensiun, bukan pensiun ya, mengalami masa purna
sebagai ketua PJ. Nah, apakah persiapan menuju konferensi dari Rekanita Safitri selaku ketua cabang? Mungkin bisa diceritakan. Ya, menuju Purna ini menurut saya suatu capaian luar biasa. PCI PPNU kita buka pencalonan dan banyak sekali yang mau mendaftar, Mbak. Luar biasa semangatnya untuk teman-teman pengurus yang ada kemauan mau maju. Ya, IPPNU loh. Ya soalnya IPPNU tuh mau enggak mesti malu mereka kalau disuruh maju. Nah, kebetulan di periode ini kita pacu semangatnya teman-teman untuk berani maju nyalon jadi ketua PCI PPN Kabupaten Kendal periode selanjutnya. Kemarin sudah kita seleksi betul-betul, tidak ada kecurangan sehingga nantinya bisa berjalan dengan baik menurut regulasi. Ada 3 calon dan harapan saya siapapun nanti yang jadi bisa membawa perubahan IPPN Kendal ke arah yang lebih baik tentunya. Terutama di banyak sekali rombakan-rombakan di dalam internal IPP ya yang bertujuan untuk membuat kemajuan untuk IPPNU itu sendiri, Mbak. Iya, betul. Dan memang sekarang kalau menurut kami juga ya, itu IPPNU di Kabupaten Kendal itu mengalami peningkatan. Rasa itu peningkatannya cukup luar biasa dengan kepengurusan sekarang dipimpin oleh Rekanita Safitri. Zaman dulu itu memang tidak ada pencalonan ya. Nah sekarang itu progresnya cukup luar biasa. Kita bisa menyusul IPNU, kita bisa mengadakan pencalonan, dan itu memang capaian luar biasa dari Rekanita Nur Safri dan teman-teman yang lain juga. Nah setelah ini ya Rekanita, setelah ini apakah Rekanita itu masih akan berkecimpung di organisasi Nahdlatul Ulama ini, ataukah mau fokus dulu dengan keluarganya, ataukah mau fokus dulu dengan karirnya, atau seperti apa ini ke depannya? Kalau itu gimana ya? Tiga-tiganya juga nggak apa-apa ya? Iya, soalnya saya cinta semua, cinta betul, keluarga, betul. Cinta Nahdlatul Ulama, gimana ya, Mbak? Kita sudah dari kecil sekali, setiap minggu itu kegiatan. Rasanya kalau nanti tidak kegiatan pasti hampa. Ya mungkin diusahakan tetap aktif, tapi untuk saat ini mengingat kondisi tubuh setahun terakhir yang sering drop, sehingga mungkin akan pemulihan kesehatan dulu, baru nanti kita gas lagi, kita ke jenjang selanjutnya. Kita bertemu lagi di Fatayat. Ya siap ya. Iya siap aja ya. Baiklah, karena itu bukan panggilan alam ya, itu panggilan hati ya. Iya, panggilan hati. Kita karena kita sudah cinta NU, keluarga NU, dan hati kita itu ada hati NU. Yes. Oke. Dah, sekarang terakhir nih ya, sepertinya sudah cukup lama dan nanti kalian bosan juga melihatnya. Nah, dari Rekanita Safitri sendiri, apakah yang ingin disampaikan kepada rekanita di luar sana, terutama di Kabupaten Kendal ini, pesan-pesan ataupun saran-saran dari Rekanita Safitri untuk Kendal ke depan itu seperti apa gitu? Monggo bisa disampaikan. Ya, untuk semuanya rekanita, ketika berkhidmah, jika Anda lelah, jangan menangis. Jangan malu untuk bercerita, jangan malu untuk memberikan keluh kesahnya kepada pengurus yang lain, karena beban organisasi jangan ditaruh di pundak sendiri. Kita harus song-song bersama, dan tak lupa niatkan kembali ketika kita ini berkhidmah di sini itu untuk siapa, untuk apa, sehingga jalannya dalam berorganisasi tidak dicampuri kepentingan egois pribadi. Gitu sih kalau dari saya. Betul. Karena organisasi itu tidak membawa egonya masing-masing ya. Organisasi itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan dari pribadi sendiri. Tapi kita di sini punya tujuan bersama, punya visi misi,
yang cukup jelas juga gitu. Dan terima kasih Rekanita Nur Safitri sudah memberikan banyak sekali ilmu pada podcast ini ya, kita bisa bilang ini adalah ngobrol santuy ya dari Rekanita Safitri. Dan untuk Rekanita seluruh Kabupaten Kendal ini, semoga ini bermanfaat buat kalian. Silahkan ambil hikmahnya, pelajarannya, pengalamannya, kita jadikan teladan, kita jadikan itu wawasan buat kita ke depan ya, Rekanita Nur Safitri. Nah, untuk terakhir ini silahkan sampaikan apapun yang ingin Rekanita Safitri sampaikan. Silahkan, tidak ada pertanyaan. Silahkan Rekanita Safitri ingin menyampaikan apa, atau mungkin ingin menyampaikan ke rekan Ibnu, atau apa yang disampaikan untuk terakhir di ngobrol santuy ini. Ya, untuk semua yang mengenal saya melalui wadah Ibnu IPPNU ini, saya mohon maaf sekali, banyak sekali kekeliruan yang sering kali saya lakukan. Entah mungkin saya yang tidak sadar menyakiti hati teman-teman. Saya mohon maaf sekali. Dan tidak apa-apa. Terima kasih juga Mbak Cika, Mbak Maratul, dan teman-teman lainnya yang membantu luar biasa dari awal sampai akhir periode ini. Iya, itulah. Lemah telus Gusti sing bales. asli Mbak. Dan tuh saya bingung, waktu saya sejelek ini tapi teman-teman masih tetap berkhidmah, berarti asli jenengan gitu yang saya, jenengan semua gitu asli cinta NU, bukan karena orang gitu loh. Iya. Baiklah. Cukup mendalam sekali ya yang disampaikan Rekanita Nur Safitri ini. Saya juga terenyuh sebenarnya, tapi menahan hati, menahan nangis. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kayak formal banget ya. Ini adalah ngobrol santai. Ya, itu cukup sekian. Sampai ketemu lagi entah kapan. Dan semoga ini bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen yang banyak. First video di YouTube ya. Semoga bisa melambung lebih tinggi lagi pimpinan cabang PPN Kabupaten Kendal. Pokoknya semuanya itu sekarang ada di pundak kalian semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.